Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan dengan NIM 4518 Di sini saya akan melakukan CSL pemeriksaan payudara, di mana yang pertama itu pemeriksaan sadari, di mana kedua tangan diletakkan menekan punggung, kedua tangan diarahkan ke atas, di mana tujuannya ini untuk mengetahui apakah adanya kelainan pada payudara atau tidak. Setelah itu kita masuk di inspeksi, di mana inspeksi ini kita melihat apakah payudaranya simetris atau tidak dengan cara bagian tengah tubuh, garis tengah tubuh, kita ukur dari garis tengah ke bagian papilanya kiri dan kanan apakah jaraknya sama atau tidak. Setelah itu kita melihat apakah adanya retraksi pada bagian papila. Selanjutnya kita melihat apakah adanya perubahan warna pada payudaranya. Terus kita melihat apakah adanya benjolan, cegukan atau kulit seperti kulit jeruk pada payudara pasien. Nah, setelah itu kita melakukan palpasi, di mana palpasi ini yang kita lakukan yang pertama, kita menekan papila dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari apakah ada keluar cairan atau tidak. Setelah itu kita melakukan persiapan pemeriksaan, di mana persiapan pemeriksaan ini yang pertama kita analisis pasien, kita tanya keluhannya, dan kita jelaskan prosedur dan meminta persetujuan untuk melakukan pemeriksaannya. Ibu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan. Saya dokter yang bertugas pada siang hari ini. Di sini sebelumnya Ibu duduk Ibu. Siapa nama Ibu? Di mana tinggal Ibu? Umur sekarang berapa Ibu? Apa keluhan Ibu? Dari hasil analisa yang saya lakukan kepada pasien, di sini saya mendapatkan bahwa nama beliau adalah Ibu Cindy. Beliau tinggal di BTP, berumur 25 tahun, datang dengan keluhan adanya benjolan pada payudara dan sedikit agak nyeri. Oke Ibu, di sini saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan yang akan saya lakukan Ibu. Di sini nanti Ibu akan membuka baju Ibu agar saya bisa memeriksa bagian payudara Ibu untuk mengetahui penyebab benjolnya apa. Dan nanti saya akan ditemani oleh salah seorang perawat saya, dan Ibu bisa ditemani oleh salah seorang anggota keluarga Ibu untuk menghindari kesalahpahaman saat pemeriksaan terjadi nanti. Apakah ada pertanyaan Ibu tentang prosedur yang saya jelaskan tadi? Mungkin kalau tidak ada Ibu, apakah Ibu bersedia untuk pemeriksaan ini? Terima kasih Ibu. Di sini saya mencuci tangan lalu memakai handscold. Oke, setelah memakai handscold, kita melakukan yang pertama, kita melakukan pemeriksaan inspeksi kepada pasien, di mana kita melihat bagian tabe dia, kita melihat apakah payudara simetris atau tidak dengan cara kita melihat garis tengah tubuhnya, lalu kita mengukur garis tengah ke bagian papilanya kiri dan kanan apakah simetris atau tidak. Setelah itu kita melakukan kita melihat apakah ada retraksi pada bagian papila atau tidak. Setelah itu setelah itu kita melihat apakah adanya dimpling. Dimpling ini adalah kulitnya seperti ada lesung pipi dan atau pori-porinya membesar dan sedikit mengeras. Selanjutnya yaitu dimpling. Setelah itu kita melihat apakah adanya POD orange atau kulit yang seperti kulit jeruk. Setelah itu kita melihat apakah adanya perubahan warna pada payudaranya. Kita melihat apakah adanya ulkus, apakah adanya lecet pada bagian areola mamanya. Kita melihat apakah adanya benjolan dan apakah adanya satelit pada payudara pasien. Setelah itu kita melihat selanjutnya kita melakukan palpasi, di mana palpasinya yang pertama kita melakukan palpasi untuk menentukan lokasi benjolan tersebut. Oke, tabe ya, kita melakukan palpasi ini dari dalam keluar tabe,
Di mana palpasi lokasi ini kita lakukan di kiri kanan payudara pasien untuk mengetahui di mana benjolan tersebut berada. Nah, setelah benjolan tersebut didapat, selanjutnya kita mengukur kira-kira benjolan tersebut ukurannya kira-kira berapa dan jumlahnya berapa, apakah ada di kedua payudaranya atau tidak. Setelah itu kita melihat perlengkatan ke jaringan sekitarnya, apakah immobile atau tidak. Setelah kita menekannya, kita melihat juga apakah ada nyeri tekan pada saat kita melakukan penekanan pada payudara pasien. Dan selanjutnya kita melihat apakah ada yang pembengkakan di bagian aksila dan bagian infra dan supraklavicularnya, apakah ada pembengkakan atau tidak. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya kita beritahu pasien hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, di mana sebelum melakukan beritahu pasien hasil pemeriksaannya, kita membuka endoskop dulu. Lalu kita buang di tempat sampah medis. Oke, di mana di sini kita dapatkan di mana lokasi benjolannya itu terdapat benjolan di bagian payudara sebelah kanan, terus payudara sebelah kanan, terus ukurannya itu kurang lebih 10 cm dan jumlahnya 1. Kita melihatnya konsistensinya padat keras. Terus kita juga mendapatkan di mana perlekatan ke jaringan sekitarnya itu immobile atau sudah tidak bisa digerakkan lagi. Kita juga menemukan adanya pembengkakan di aksila, terus adanya nyeri tekan, di mana Ibu untuk diagnosis sementaranya saya mendiagnosis Ibu terkena penyakit fibroadenoma mama, di mana fibroadenoma mama ini adalah ada benjolan di bagian payudara sebelah kanan Ibu. Untuk pemeriksaan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk ke dokter spesialis bedah, karena di sini saya sebagai dokter umum kompetensi saya hanya sampai screening Ibu. Untuk pemeriksaan lanjutan dan bagaimana cara penanganan selanjutnya silakan ke dokter spesialis bedah. Apakah ada pertanyaan Ibu? Silakan keluar dari ruangan Ibu ya. Terima kasih sudah melakukan pemeriksaan dengan kami Bu. Oke, sekian untuk pemeriksaan payudara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.